Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.19 atau di sekitaran jam setengah 9 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Kamis tanggal 20 November guys. Dan malam ini itu ada news hike yaitu news NFP. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news release baru kita cari setup guys. Untuk setupnya nanti kita bisa menggunakan setup OMUS atau nanti kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih cari-cari broker, di sini saya merekomendasikan salah satu broker terbaik di dunia guys, yaitu Broker XM. Di Broker XM ini sedang mengadakan giveaway dari tanggal 10 November sampai tanggal 26 November 2025 guys. Kalian bisa menangkan merchandise eksklusif dari Broker XM guys. Caranya cukup mudah, kalian tinggal follow akun Instagram @xmindonesia_id guys. Lalu kalian like minimal 3 postingan di Instagram XM. Lalu kalian buka Gemini, ketik apa yang membuat XM broker forex terbaik di Indonesia guys. Screenshot hasilnya tanpa diedit guys dan kirim ke Instagram XM Indonesia ID via DM guys. Setelah itu kalian komen don hashtag giveaway XM dan tag 3 teman kalian guys. 10 pemenang akan dipilih secara acak dari peserta yang memenuhi syarat dan diumumkan di tanggal 28 November 2025 guys. Buruan ikutan giveaway sekarang guys dan menangkan merchandise eksklusif dari Broker XM guys. XM broker forex terpercaya guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa guys, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini turun drop ke bawah guys. Dan di sini pergerakan marketnya sempat pullback di area SBR di area sini. Di sini ada area SBR atau area support become resistant. Di sini pullback, terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah. Dan di sesi Eropa pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi. Dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik ke atas guys dan mampu ngebreak area resisten di sini. Di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan naik ke atas dan mencoba meretest area resisten atasnya sini guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini, terus kita coba tandai area resisten di area sini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten bawahnya. Di sini ada area RBS atau area resisten become support guys. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya sini dan kita coba tandai area support bawahnya lagi guys. Kita coba tandai area RBS di area sini guys atau resisten become support di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya ada di sekitaran jam 13. Kita coba tandai di candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle doji ini. Ini ada area hidden base guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya. Untuk resisten atasnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya. Untuk area support bawahnya di sini kita coba tandai di area sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya, kita coba tandai candle merah ini dan kita coba tandai area support paling ujungnya, kita coba tandai di candle doji merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys.
Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US, dan nanti kita juga bisa menggunakan setup bouncing guys, karena malam ini itu ada news di sekitaran jam 20.30 dan newsnya cukup high guys, yaitu news NFP. Bisa jadi pergerakan market di sini bakalan agresif sekali guys, karena newsnya itu news NFP. Dan seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan untuk trading plan kita malam ini di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di area sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Dan nanti kita juga bisa menggunakan setup bouncing. Di sini nanti kita tinggal tunggu newsnya rilis dulu, dan minimal 15 menit setelah news rilis. Dan nanti seumpama pergerakan newsnya nanti naik ke atas dan berhenti di area base atau area resisten di sini guys. Di sini kita bisa ambil setup bouncing guys, atau kita bisa menggunakan setup sell guys. Ketika pergerakan newsnya nanti naik ke atas dan berhenti di area resisten atau area base di sini, kita bisa ambil setup bouncing guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah dan berhenti di area zona atau area support di area sini, kita bisa menggunakan setup bouncing atau setup buy guys. Ketika newsnya berhenti di area base di area sini guys, yang kita sudah tandai di area sini. Jadi ketika newsnya berhenti di area sini ataupun area support bawahnya lagi, kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Yang penting pergerakan newsnya itu berhenti di area base sini guys, base yang sudah kita tandai. Dan yang penting candle M15 nya itu sudah jadi guys. Nanti kita bisa ambil setup bouncing guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini newsnya sudah selesai guys, news NFP. Tapi di sini pergerakan newsnya itu cuman koreksi di area sini guys, cuman sideways di area sini. Dan di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15 guys, di time frame M15 di sini tuh area open market di sini kan membentuk resisten guys. Di sini kita bisa tandai area open market di sini itu resistennya guys, resisten terdekatnya. Sini kita coba tandai. Kita tandai sumbunya aja guys. Oke. Jadi di sini kalau kalian lihat guys di time frame M5 pergerakan newsnya tadi itu turun ke bawah guys, mencoba meretest area base atau area support di sini guys. Tapi pergerakan newsnya gak mampu, pergerakan newsnya naik ke atas guys dan mencoba ngebreak area resisten di area sini, resisten open market di sini. Tapi pergerakan newsnya juga belum mampu ngebreak area resisten di sini guys. Pergerakan marketnya di sini turun lagi ke bawah. Dan di sini ada kemungkinan pergerakan market, kalau di sini pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas dan mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan naik ke atas guys.
Karena area base atau area resisten di sini kan sudah pernah di retest satu kali. Jadi area base atau area resisten di sini itu sudah rawan sekali untuk ketembus, guys. Dan di sini juga ada kemungkinan pergerakan marketnya kalau mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, guys. Di sini kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, ada kemungkinan pergerakan market bakalan ngebreak area base atau area support di sini, guys. Karena area base di sini juga sudah pernah ke retest satu kali, guys. Jadi sudah rawan sekali ketembus. Jadi di sini tinggal kita tunggu, guys. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan ngebreak area resisten di sini atau area support bawahnya sini, guys. Jadi di sini tinggal kita tunggu, guys. Oke. Oke, guys, dan di sini saya coba entry buy, guys, menggunakan lot 0,1 atau 0,10, guys, dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip. Dan untuk take profitnya ada di 100 pip, guys. Dan di sini kita sudah running profit, guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy, guys? Di sini kalau kalian perhatikan di time frame M5, guys, pergerakan market setelah pergerakan news tadi turun ke bawah, mencoba meretest area base atau area support di sini. Terus pergerakan marketnya naik ke atas, mencoba meretest area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah, guys, dan di sini koreksi, di sini turun, koreksi, turun lagi ke bawah. Tapi di sini pergerakan market belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, guys. Dan di sini malah pergerakan marketnya naik ke atas, mencoba meretest area base atau terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah, guys. Mencoba meretest area support di sini lagi, dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik ke atas, guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy, guys, karena di candle hijau ini sudah mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini, guys. Dan di candle hijau ini adalah konfirmasi, guys. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah, guys. Oke. Oke, guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit, guys. Dan di sini pergerakan marketnya langsung terbang ke atas, guys. Dan di sini kalau kita lihat saldo kita sudah berubah menjadi 6.670.000, guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus, guys. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya, guys. Di sini kita buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke. Jadi di sini pergerakan market news tadi tuh di sini kan turun ke bawah, guys, mencoba meretest area base atau area support di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas, dan pergerakan market juga belum mampu ngebreak area resisten di sini, guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah, tapi di sini pergerakan market belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya mantul lagi ke atas, dan setelah itu turun lagi ke bawah, mencoba meretest lagi, guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy, guys, karena di candle hijau ini sudah mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini. Dan area base atau area resisten di sini kan sudah pernah retest beberapa kali, guys. Dan area base atau area resisten di sini kan sudah rawan sekali ketembus, guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy di area sini, guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya entry buy di area sini, guys, pergerakan marketnya di sini langsung naik ke atas dan langsung mengenai take profit saya, guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus, guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.670.000, guys. Dan bagi kalian yang masih cari-cari broker, di sini saya merekomendasikan salah satu broker terbaik di dunia, guys, yaitu Broker XM. Di Broker XM ini sedang mengadakan giveaway dari tanggal 10 November sampai tanggal 26 November 2025, guys. Kalian bisa menangkan merchandise eksklusif dari Broker XM, guys. Caranya cukup mudah, kalian tinggal follow akun Instagram @xmindonesia_id, guys. Lalu kalian like minimal 3 postingan di Instagram XM. Lalu kalian buka Gemini, ketik apa yang membuat XM broker forex terbaik di Indonesia, guys. Screenshot hasilnya tanpa diedit, guys, dan kirim ke Instagram XM Indonesia ID via DM, guys. Setelah itu kalian komen don hashtag giveaway XM dan tag 3 teman kalian, guys.
pemenang akan dipilih secara acak dari peserta yang memenuhi syarat dan diumumkan di tanggal 28 November 2025 guys. Buruan ikutan giveaway sekarang guys dan menangkan merchandise eksklusif dari broker XM guys. XM broker forex terpercaya guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.